Perkembangan industri fashion di Indonesia tampak begitu pesat, diikuti oleh kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup yang semakin meningkat. Sayangnya, pandemi COVID-19 muncul, meluluh lantakan perekonomian negeri. Bagi saya, bertahan di tengah pandemi itu memang sulit. Apalagi kita bergerak di industri fashion. Tapi dari kekhawatiran yang ada, kami dapat bangkit dan terus bertahan. Apalagi dengan adanya penjaminan kredit usaha rakyat, ini membuat saya sangat bersyukur bisa terbantu dalam pemulihan ekonomi perusahaan. Jamkrindo membantu memberikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank bagi pelaku UMKM. Dengan suku bunga yang kompetitif, Jamkrindo dapat menjadi solusi penjaminan modal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kawan akurat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam kesempatan menjalankan ibadah yang amat sangat mulia, yaitu ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Salawat beriring salam semoga kita kirimkan selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang tidak lain agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang cukup fenomenal menjadi dalil perintah untuk puasa, yaitu disebutkan la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satu karakter dari orang yang bertakwa yaitu adalah bisa menahan hawa nafsu untuk tidak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya misalnya melaksanakan atau melakukan kesombongan terhadap orang lain, baik itu kesombongan karena harta, karena pangkat, karena kedudukan, karena kerjaan, ataupun yang lain sebagainya. Dalam istilah yang modern, yang sekarang berkembang di dunia digital atau zaman digital, ada istilah di mana seseorang memiliki kebiasaan untuk memamerkan hartanya. Misalnya memamerkan rumah mewahnya, memamerkan mobil bagusnya, ataupun misalnya memamerkan jumlah dari uang yang ada di rekeningnya. Nah, itu istilah sekarang biasanya disebut dengan flexing. Ya, istilah ini, flexing ini atau berusaha memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya, biasanya sekarang dipamerkan di media sosial orang yang melakukannya. Misalnya bisa di TikTok atau di Instagram ataupun di YouTube ataupun di platform yang lain-lainnya. Nah, ini dilakukan biasanya dengan tujuan misalnya supaya orang lain mengapresiasi, supaya orang lain misalnya melihat dia lebih hebat daripada yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks agama Islam tentu tindakan seperti ini, tindakan yang diistilahkan dalam dunia modern dengan istilah flexing, ini tentu bertentangan dengan agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan supaya umatnya tidak boleh berperilaku sombong, berperilaku merasa hebat sendiri dibandingkan yang lainnya. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Kata Allah, janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha innahu la yuhibbu mukhtalin fakhur. Dan jangan pula berjalan di atas bumi, di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Karena Allah dalam ayat itu tidak menyukai, disebut tidak menyukai orang-orang yang berperilaku sombong. Nah, kawan akurat yang dirahmati Allah, para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini itu banyak yang mengutip pesan yang disampaikan oleh Luqman Hakim, ya salah satu sahabat Nabi, kepada anaknya. Jadi Luqman Hakim ini menasihati anaknya agar anaknya tidak berpaling dari kawan-kawannya. Maksudnya tidak berperilaku sombong, tidak menjalankan hal-hal yang membuat dirinya merasa lebih daripada yang lainnya. Nah, dalam konteks flexing ini,
tentu orang yang berusaha memamerkan harta yang dimilikinya, baik itu berupa rumah mewah, mobil, ataupun harta kekayaan yang lainnya, tentu ada rasa agar dia dilihat lebih oleh orang yang lain. Dan ini bertentangan dengan nilai ayat Al-Quran surah Luqman ayat 18. Tentu sebagai agama yang komprehensif, agama yang penuh dengan rahmat, Islam memiliki aturan yang sangat jelas bahwa umat Islam harus menjalankan aktivitasnya dengan cara rendah hati, dengan harmonis, tidak boleh kemudian menampakkan bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Para ulama misalnya, seorang ulama mengatakan dalam salah satu kaulnya, aqbil alaihim mutawadian. Hadapilah atau bergaulah dengan teman sesama, dengan tetangga, dengan cara yang tawadu, dengan rendah hati. Au aqbil alaihim mu'nisan au muta'annisan. Jadi hadapilah semua orang, bergaulah dengan semua orang dengan cara yang harmonis. Tidak boleh merasa paling tinggi sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri. Nah, kemudian dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan ya bahaya akan orang yang memiliki sifat sombong. Bahwa dalam salah satu hadis disebutkan qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin. Ini sangat luar biasa. Hadis ini mengatakan bahwa tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sikap sombong walaupun sebesar zarroh. Zarroh itu para ulama mengatakan sebesar biji sawi ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, orang yang tentu saja orang yang melakukan flexing ya, pasti ada rasa ingin kemudian dirinya dipuji, yang merasa lebih hebat daripada yang lain, dan ini bertentangan dengan agama. Nah, orang yang sengaja dengan melakukan perbuatan ini ya, melakukan flexing dengan tujuan-tujuan tadi, tentu akan dicatat sebagai orang-orang yang tidak akan pernah mencium bau surga, tidak akan pernah masuk surga karena telah melakukan perbuatan yang amat sangat dilarang oleh agama, baik Al-Quran, hadis, ataupun kaul ulama, bahwa umat Islam tidak boleh melakukan sombong. Nah, kita di zaman digital ini harus berhati-hati ketika bermain sosial media. Jangan sampai kita mengupload, membuat status yang itu menunjukkan bahwa kita memiliki harta yang lebih, memiliki kekayaan-kekayaan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga kita patut diapresiasi. Ini adalah dosa besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Demikian kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi al-fakir dan juga bagi kawan akurat semuanya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.